Jumat siang, gempa dengan magnitudo 5,1 kembali mengguncang Kabupaten Lombok Utara. Akibatnya, warga Karangpangsor, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara panik. Warga di Dusun Karangpangsor, Kecamatan Pemenang berhamburan keluar rumah saat gempa mengguncang Jumat pukul 10.37 waktu Indonesia Tengah. Warga yang sedang menunggu kedatangan Lalu Muhammad Zohri bersama Bob Hasan berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah orang tua pun berlari menyelamatkan anak-anak mereka. Dalam rilisnya, BMKG Mataram menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami dan warga diminta tenang serta waspada. Goyang kita kayak orang jikir gini. Terus ini ada sih mau ini goyang dia. Ada kayak panik ya ini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Raff Kaffi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Raff, dari gempa yang terjadi tadi pagi, apakah ada kerusakan? Ya, selamat sore Putri. Dari gempa yang tadi terjadi pada pukul sekitar 10.30 waktu Indonesia Tengah, BMKG mengatakan bahwa tidak ada sampai saat ini tidak ada kerusakan dan juga tidak menimbulkan tsunami begitu. Meskipun jarak dari gempa tersebut hingga ke Kota Mataram sekitar 23 km barat daya dari Kota Mataram dan tidak dilaporkan atau belum ada laporan terkait masalah kerusakan yang ditimbulkan dari gempa yang tadi siang tersebut terjadi. Namun BMKG dan juga BNPB mengatakan bahwa kepada masyarakat agar tidak mempercayai isu-isu ataupun juga berita-berita miring yang berkembang sehingga diminta masyarakat tetap tenang. Tapi meskipun begitu, Putri, pada saat ini masyarakat di Kota Mataram sendiri masih mengalami trauma walaupun pada hari ini, maksud saya walaupun pada tanggal 26 Agustus yang lalu sampai ke 1 bulan ke depan pada tanggal 26 September 2018 masa transisi dari darurat ke pemulihan masih tetap terus berlangsung. Namun dengan timbulnya gempa tadi pagi maka trauma masyarakat ini kembali terulang. Sempat terlihat bahwa masyarakat masih memenuhi beberapa titik posko pengungsian seperti misalnya ada di Lanut Rembige di kawasan Kota Mataram ini. Memang pada siang hari kawasan atau titik-titik posko ini tidak dipenuhi oleh para pengungsi, namun menjelang malam hari sekitar di atas pukul 3 atau pukul 4 sore sampai malam hari nanti maka kawasan dan titik-titik posko ini dipenuhi oleh para pengungsi. Mereka selalu melakukan hal tersebut berulang kali karena ada perasaan trauma akan terjadinya gempa yang bisa terjadi kapanpun, apalagi bila gempa tersebut terjadi pada malam hari. Putri. Raff, bagaimana dengan distribusi barang bantuan? Apakah sudah bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit? Iya, betul sekali. Tadi saya mendatangi salah satu dusun di Kabupaten Lombok Utara. Memang terlihat bahwa bantuan dan juga distribusi logistik ke beberapa titik pengungsian saya melihat memang ada, namun jumlahnya terlampau kecil begitu jika dibagikan dengan beberapa kepala keluarga dan sekitar beberapa ratus jiwa begitu. Sehingga distribusi logistik tersebut memang harus terus-menerus dipantau dan tentu saja masyarakat ini juga diminta selain mereka bisa memintanya kepada beberapa relawan dan juga ke beberapa pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah ini juga diminta juga proaktif turun ke beberapa titik lokasi dikarenakan dari mereka juga mengatakan bahwa bantuan-bantuan logistik memang ada, namun tidak semuanya terpenuhi seperti misalnya bagian sanitasi seperti toilet umum, kemudian juga dapur umum ini juga masih kurang begitu sehingga mereka membuat sebuah keputusan sendiri di beberapa titik pengungsian untuk bisa mandi, cuci dan juga membuang kotoran mereka begitu. Dan inilah yang harusnya menjadi perhatian karena mengingat bahwa setiap bencana dimanapun itu posko pengungsian ini rawan terjadi atau rawan menimbulkan beberapa penyakit begitu yang terjadi akibat pengungsian. Jadi sanitasi ini juga tetap harus diperhatikan selain masalah logistik yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menyalurkan bantuannya begitu, Putri. Baik, terima kasih Raff Kaffi dari Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.